Tapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat karena pandemi. Tapi apakah dia peduli? Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan dan Giring Ganesa tengah hangat diperbincangkan karena kritik keras Giring terhadap beberapa kebijakan Anies dan pernyataannya yang menyebut Anies sebagai pembohong dan merugikan rakyat. Kayaknya seru juga nih. Nah, untuk itu Mimin bakal menyajikan informasi mengenai kedua tokoh tersebut. Gak perlu basa-basi, berikut ini adalah perbandingan Anies Baswedan versus Giring Ganesa. Awal karir. Pria bernama lengkap Anies Rashid Baswedan ini mengawali karirnya di panggung politik tanah air pada tahun 2013 dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Kemudian Anies dipercaya menjadi juru bicara Jokowi JK dalam Pilpres 2014. Pasca kemenangan pasangan Jokowi JK, Anies selalu dipercaya menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Namun jabatan menteri tak bertahan lama karena Anies harus terpental dari kabinet pada Juli 2016. Setelah keluar dari kabinet, Anies memutuskan maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 bersama Sandiaga Uno. Di tengah kegaduhan politik yang tercipta selama pelaksanaan Pilkada 2017, Anies Sandi akhirnya menang dan dilantik di Istana Kepresidenan pada 16 Oktober 2017. Kini Anies Baswedan pun resmi menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Semoga tetap amanah ya Pak. Berbeda dengan Pak Anies, Giring Ganesa memulai kiprahnya di panggung politik pada tahun 2017. Usai memilih hengkang dari Niji, grup band yang telah membesarkan namanya. Sebelumnya Giring memang telah mengumumkan pendaftarannya sebagai bakal calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sayangnya gagal karena PSI tidak lolos ambang batas parlemen 4% di tingkat DPR RI. Sing sabar ya mas. Meskipun gagal melenggang ke Senayan, hal tersebut tidak membuat Giring meninggalkan dunia politik. Karir Giring di bidang politik malah makin cemerlang dan katanya sih lagi bersiap buat nyalonin diri jadi calon presiden 2024. Wih deh, karir politik Giring makin oke aja nih. Berkarir di dunia politik dan jadi bakal calon presiden 2024, pasti pada mau nanya nih, Min, memangnya latar belakang Giring seperti apa? Oke, Mimin jawab deh. Giring kecil menempuh pendidikan di SD Tarakanita, Jakarta. Kemudian melanjutkan sekolah menengah di SMP Tarakanita, lalu SMA N34 Jakarta. Tamat di SMA, Giring kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Paramadina. Nah, kalau Pak Anies nih beda lagi. Anies kecil menempuh pendidikan di TK Masjid Syuhada, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Laboratori, SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 2 Yogyakarta. Nah, saat SMA, Anies Baswedan berkesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar di Amerika pada tahun 1988 sampai 1989. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Tamat S1, Anies melanjutkan studi S2-nya dengan beasiswa di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat. Sedangkan S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Siapa nih yang kepengen latar belakang pendidikannya pengen kayak Pak Anies? Komen di bawah dong. Sebelum melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan S3, putra dari pasangan Rashid Baswedan dan Alia Rashid ini memutuskan menikah dengan Ferry Farhati pada 11 Mei 1996. Itu artinya pernikahan mereka sudah 25 tahun loh, langgeng terus ya Pak. Nah, dari pernikahannya, Anies dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mutiara Anissa Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Meskipun saat ini disibukkan dengan statusnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dikenal sebagai sosok kepala keluarga yang family man dan juga romantis. Beda keluarga, beda cerita. Giring Ganesa sendiri diketahui mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Cynthia Riza pada 16 Juli 2010 lalu.
Selama mengarungi bahtera rumah tangga, kehidupan Giring dan Cynthia dikenal rukun dan harmonis. Jauh dari gosip, keduanya kini semakin bahagia menjalani hari-hari bersama ketiga anak mereka, yakni Aisyah Amira Ganesha, Jasmina Aishwarya Ganesha, dan Abraham Xavier Ganesha. Selain itu, Giring juga mempunyai satu putra sambung dari hasil pernikahan Cynthia terdahulu bernama Zidan Ganesha. Keluarga kecil Giring ini pun kerap tampil kompak, hati jadi adem deh ngeliatnya. Apalagi keempat anaknya tumbuh dengan akur dan saling menyayangi. Bikin salut deh. Ayah dari 4 orang anak ini sekarang tengah disibukkan dengan aktivitasnya sebagai politikus partai PSI. Pasalnya, Giring Ganesha didapuk menjadi pelaksana Ketua Umum PSI. Sebab Ketua Umum PSI Grace Natali akan menempuh studi S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Giring dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memimpin PSI selama Grace menempuh studi S2-nya. Belum berhenti sampai di situ, Giring lagi-lagi membuat geger publik setelah mendeklarasikan diri bahwa ia akan maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 nanti. Gak main-main nih guys, balihonya sudah terpampang nyata di pinggir jalan loh. Tanggapan kalian gimana? Sedangkan untuk Anies Baswedan sendiri, saat ini beliau masih disibukkan dengan statusnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bersama dengan wakil barunya Ahmad Riza Patria, Anies akan memimpin DKI Jakarta hingga tahun 2022 nanti. Namun masa jabatan belum usai, Anies pun digadang-gadang akan ikut bertarung dalam pemilihan orang nomor 1 Republik Indonesia di tahun 2024 nanti. Namanya pun seringkali masuk nominasi kandidat Pilpres 2024 berdasarkan survei yang dilakukan beberapa lembaga riset. Katanya masuk dalam jajaran top survei. Kalau dilihat dari capaian kinerja Anies sih, sah-sah aja kok. Kan bukti kepemimpinannya udah ada. Tapi kira-kira bakal pasangan sama siapa ya? Menurut kalian siapa nih? Komen di bawah dong. 4 tahun menjabat sebagai gubernur dan kabarnya masuk bursa calon presiden 2024. Kira-kira berapa ya jumlah harta kekayaan Anies Baswedan? Penasaran ya? Kita simak aja yuk. Dikutip dari laman detik.com, Anies diketahui menyetorkan LHKPN terakhir pada 31 Maret 2021 untuk pelaporan periodik 2020 dengan total harta kekayaan 10.915.550.262 rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai 13.347.402.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin senilai 648 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 1.641.448.595 rupiah. Surat berharga 56.286.000 rupiah. Kas dan setara kas 2.017.298.105 rupiah. Harta lainnya 631.426.947 rupiah. Jadi totalnya adalah 17.761.861.647 rupiah. Kemudian dikurangi dengan utang sebesar 6.846.311.385 rupiah. Sehingga diperoleh nominal bersih yaitu 10.915.550.262 rupiah. Sedangkan harta kekayaan untuk Giring Ganesha sendiri bisa dilihat dari desain rumahnya yang mewah, barang-barang branded, dan beberapa koleksi kendaraan mewahnya. Terkait harta berjalan atau koleksi kendaraan yang dimilikinya, ternyata Giring Niji termasuk pecinta BMW. Terlihat dalam salah satu postingannya, Giring bersama sang istri ditemani oleh kedua putranya tengah berpose di depan mobil BMW seri 5 E60. Sebagai informasi, ada beberapa mobil mewah yang pernah diunggah ke laman Instagramnya, seperti McLaren, BMW i3, hingga BMW i8. Mobilnya mehong-mehong ya guys. So, kalian ada di tim mana nih? Anies Baswedan atau Giring Ganesha? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.